tells us all he forgives. Jesus is alive today. Stones rolled and moved away. He died for me, he rose again. My Savior, Lord, forever meant. Selamat sore, yuk kita mulai ya. Sean, selamat sore nak. Sean, selamat sore. Oke, kecil suaranya ya. Baik, semoga sehat selalu ya. Altrik, selamat sore. Selamat sore. Ya, Nikel, selamat sore. Selamat sore. Ya, Yosi, selamat sore. Sore, Bu. Raika, selamat sore. Sehat hari ini? Sore, Bu. Sehat toh? Sehat. Sehat. Ini Wano sama Mela atau Mela sendiri ya? Mila sendiri, Bu. Oh, Kak Wano kemana? Wano itu lagi main sama temennya. Waduh, lagi main sama temennya ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa bergabung ya. Nara, selamat sore. Sore, Bu. Ya, baik. Yuk anak-anak, kita mau mulai ya kegiatan kita, belajar kita di sore hari ini dengan berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami terima di hari ini. Kami bersyukur Tuhan memelihara kehidupan kami mulai dari pagi, siang, ya sore hari ini. Terima kasih untuk makanan, minuman, kesehatan, keluarga, teman-teman yang Tuhan sediakan atas hidup kami. Bahkan sore hari ini Tuhan masih memberi kami waktu untuk kami boleh belajar, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya belajar kami di sore hari ini membentuk kami, membuat kami menjadi anak yang lebih baik lagi. Untuk itu Tuhan, tolonglah setiap alat-alat, setiap jaringan yang kami pakai, sehingga belajar kami di sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan belajar kami di sore hari ini. Amin. Nah, yuk. Ada yang masih ingat minggu lalu terakhir kita bercerita tentang apa? Nigel harusnya tahu Nigel ya. Tentang apa Nigel? Musa lahir dan diselamatkan. Pinter, hebat. Musa lahir dan diselamatkan. Coba Raika cerita sedikit nak. Bagaimana Musa lahir dan diselamatkan Raika? Sederhana saja pakai bahasamu sendiri boleh. Bentar. Agak lupa ya. Baru minggu lalu loh. Musa lahir dan menjadikan ibunya di bawah kasur. Setelah beberapa lama, Musa tidak kuat lagi lalu ditaruh di sungai dan ditemukan oleh putri Firaun. Oke, pinter. Coba Aldrik diperjelas lagi. Raika kita sambil makan Bu piye to kuwi kok bahasane ra jelas ki? Ya. Nah, toh. Ayo Aldrik coba diceritakan ulang. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Waktu Musa sama ibunya ditelantarkan ke sungai terus diambil sama putrinya Firaun. Ya, oke. Itu kemarin terakhir sampai situ ya. Jadi Musa diangkat dari air, kemudian diselamatkan oleh putri Firaun. Nah, kakaknya Musa menawarkan kepada putri Firaun supaya dicarikan inang, orang yang mau menyusui Musa waktu bayi. Nah, ternyata inangnya itu adalah ibu kandung
Musa sendiri. Kemudian Musa setelah besar diserahkan kembali ke putri Firaun. Nah, artinya Musa hidupnya di mana? Coba Yosi, di mana hidupnya Musa? Oh, sudah ada. Mela, cobalah. Di mana hidupnya Musa? Mela, di manakah di kau? Oh, enggak ada ya Mela ya. Coba Yosi lagi, Yos. Di mana hidupnya Musa, Yos? Di Mesir. Iya, di Mesir tahu ya. Di Mesir betul. Tapi setelah besar, Musa tinggal di istananya Firaun. Kan dia dikembalikan ke putri Firaun toh. Nah, berarti dia tinggal di istana. Jelas ya, dia tinggal di istana. Yuk, kita lanjut materi kita hari ini yuk. Bentar. Kelanjutan yang kemarin ya. Oke, sebentar. Coba lihat yang ada di layar. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, coba dibaca. Sean bisa baca enggak ya? Belum bisa, nak? Oke, kalau belum coba. Oh, belum ya. Didengarkan ya. Nanti kakaknya yang mau baca ya. Coba Nigel dibaca Nigel. Aku baru mau nulis, Bu. Wow, mau nulis ya wes. Nara dibaca Nara. Oke, Bu. Bentar. Musa membela bangsanya dan melarikan diri ke Midian. Oke. Musa membela bangsanya dan melarikan diri ke Midian. Dari Keluaran 2 ayat 11 sampai 22. Coba lihat gambar yang ada di layar. Nah, Musa itu yang depan yang gede ini ya. Nah, kemudian belakangnya Musa siapa itu? Ada 2 orang yang sedang mengejar Musa membawa tombak ya. Nah, dia prajuritnya Firaun, prajurit Mesir. Nah, kira-kira kenapa kok Musa melarikan diri ya? Nah, ini akan kita pelajari sore hari ini. Tapi Bu Hari mau tanya dulu. Coba, Aldrik, kalau adikmu atau saudaramu disakiti orang lain, kira-kira perasaanmu piye, Aldrik? Marah sih. Marah, kemudian tidak terima gitu ya. Itu perasaannya. Lalu tindakan apa yang biasanya kamu lakukan? Apa ya? Misal nih adikmu Sean namanya ya, dijotos sama temennya, dipukul sama temennya. Kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan? Apa? Sedih, marah, kecewa ya. Kok adiknya dipukul gitu loh. Nah, itu kan perasaannya. Lalu tindakan apa yang akan kamu lakukan ketika tahu bahwa adikmu itu dipukul orang lain? Pukul balik. Iya, betul. Diajari, Aldrik. diajari sama Maaf, saya. sambil makan. Miguel ya, dipukul balik gitu ya. Coba sekarang, oh Wano sudah datang. Selamat datang Wano. Mana ini Wano ya? Ya, Bu. Oke, Wano, pertanyaan yang sama. Kalau adikmu atau kakakmu atau saudaramu disakiti orang lain, katakanlah dipukul orang lain, perasaanmu piye, Wano? Tidak suka. Tidak suka, ya, marah, jengkel, ya, itu perasaannya. Lalu, tindakan apa yang kamu lakukan?
Apa ya? Apa tindakan yang kamu lakukan? Contoh sederhana, nek Mela dicubit temennya atau Mela disakiti temennya. Kira-kira tindakan apa yang kamu lakukan? Wih, tadi udah diajarin Nigel loh. Coba sekarang Bari pindah ke Nigel. Nigel, kalau adikmu ditendang temennya, ya, apa yang kamu lakukan? Sepertinya biasa aja. Oh, Kayaknya aku udah pernah 100 kali ditampar adekku, ditendang adekku, dilempar barang ke aku gitu. Wih, berarti kalau adikmu disakiti kamu diem aja ngono. Ya, aku nggak tahu apa yang harus diperbuat. Tadi Kalau dicubit kayaknya dicubit balik. Oh iya, ya. Berusaha ingin membela gitu ya. Nah, sekarang kalau Sean, coba Bari mau tanya Sean. Kalau teman dekatmu, ya, terus saudaramu disakiti temennya Sean, misalnya dipukul atau ditendang temannya, kira-kira perasaan Sean bagaimana? Marah? Ah, marah ya. Lalu tindakan atau perbuatan apa yang mau Sean lakukan? Membalas. Ya, baik. Terima kasih, Sean. Dibales ya. Teman baikku mbok sakiti kok, gitu ya. Nah, sekarang Nara. Yuk, Ra. Kalau kakakmu, saudaramu, teman baikmu disakiti, ditendang, dipukul orang lain, kira-kira perasaanmu gimana, Ra? Apa ya, ngajak gelut aja sih paling. Ngajak gelut ya, nggak terima. Soalnya sahabat baikku, teman dekatku disakiti ya. Nah, anak-anak, hal-hal itu yang dialami oleh Musa ya, ketika dia berada di istana Firaun. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ketika Musa sudah dewasa, ia melihat saudara-saudara dari bangsanya ditindas dan harus melakukan kerja paksa. Ya, yuk silakan ditulis dulu. Coba Bu Ari mau tanya sama Sean. Sean belum nulis toh? Nah, belum nulis lancar. Sean lihat yang ada di layar ya. Itu orang-orang Israel disuruh ngapain, Sean? Kerja, ya betul. Nah, selain kerja diapakan mereka? Mm-mm. Ya, suruh kerja ya, suruh kerja terus, nggak boleh istirahat. Nah, itu namanya kerja paksa. Kerja di bawah tekanan. Nah, kalau nggak bener, ya gimana nak? Disiksa, ya. Kalau nggak bener kerjanya atau melakukan sebuah kesalahan, dia pasti akan disiksa, dipukuli, ya toh, dicambuk. Nah, seperti yang ada di layar. Nah, itu keadaan bangsa Israel waktu mereka hidup di tanah Mesir. Nah, terus Musa melihat, wah, itu kan saudaraku, orang-orang sebangsaku. Nah, Musa, Bu Ari, mm, aku izin minum. Aku udah selesai. oh ya, baik. Nah, Musa Tungguin ya, Bu. melihat, ya, Musa melihat bangsanya ditindas, disiksa, disuruh kerja paksa, gitu ya. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Musa? Bagaimana perasaan Musa melihat saudara-saudara dari bangsanya ditindas? Yuk, kita lihat slide berikutnya ya. Berarti bangsa Israel itu ketika hidup di tanah Mesir, mereka hidup di dalam tekanan ya, hidupnya menderita, ditindas dan disuruh kerja paksa. Yuk, kita lihat slide berikutnya ya. Nah,
Sama seperti yang tadi kamu sebutkan, ketika ada temanmu, saudaramu, ya, mereka diperlakukan tidak baik, tentu merasa tidak terima, jengkel, marah, pengen membalas, gitu ya. Nah, demikian pula dengan Musa. Musa tidak terima melihat bangsanya diperlakukan tidak baik. Nah, maka Musa membunuh orang Mesir itu. Nah, orang yang dia lihat menyiksa orang Israel, orang sebangsanya. Dia pukul, nah, sampai meninggal. Kemudian ia menyembunyikannya di pasir. Nah, supaya nggak ketahuan ya. Supaya tidak ketahuan. Ya, supaya tidak ketahuan, maka dia menyembunyikan mayatnya itu di pasir. Coba Nara dibaca tulisan yang ada di layar. Musa tidak terima. Ia membunuh orang Mesir dan menyembunyikan di pasir. Ya, karena rasa jengkelnya, karena rasa tidak terimanya tadi ya, maka ia berusaha membalas dendam. Ada orang Mesir, dia bunuh, kemudian supaya nggak ketahuan, dia sembunyikan di pasir. Nah, berikutnya, mari kita lihat apa yang terjadi ya. Kalau dilihat dari gambar yang sekarang ada di layar, coba perhatikan. Kira-kira perbuatan Musa ini diketahui tidak sama orang Mesir? Coba Bu Ari tanya Sean, mana ini Sean ya? Nah, Sean, coba lihat yang ada di gambar, nak. Oke, Musa melakukan hal yang tidak baik ya. Dia membunuh orang Mesir dan menyembunyikannya di pasir. Kira-kira kalau lihat gambar itu, Sean, perbuatannya Musa ketahuan tidak, nak? Ketahuan tidak? Di manakah di Sean? Ketahuan. Dari mana taunya? Hah? Dibantu Kak Raika ya? Raika, coba Raika lihat yang ada di gambar. Raika, coba. Perbuatan Musa itu nanti akan kebongkar atau ketahuan tidak, nak? Kayaknya ya sih. Ya, coba lihat di gambar itu kan nggak kelihatan. Nah, Ya. kenapa kok bisa ketahuan? Karena ada orang Mesir yang melihatnya. Iya, betul. Karena dari gambar itu kelihatan di atas kereta. Coba dilihat yang di atas kereta itu. Nah, dia adalah orang Mesir yang melihat perbuatannya Musa. Yuk, kita buka slide berikutnya. Coba lihat yang ada di layar. Nah, tahu perbuatannya Musa ketahuan. Nah, Musa udah sembunyi-sembunyi, berusaha untuk menyembunyikan mayatnya di pasir supaya tidak ketahuan. Ternyata ada yang melihat. Nah, kemudian disampaikan kepada rajanya. Nah, ketika Firaun tahu bahwa Musa telah membunuh orang Mesir, nah, Firaun menjadi marah dan dia mengeluarkan perintah untuk membunuh Musa. Nah, coba Sean lihat yang ada di gambar, nak. Oke, Sean, yang bawa tongkat sedang marah itu siapa namanya, nak? Firaun, ya betul, rajanya ya. Dia marah karena tahu bahwa ada orangnya yang dibunuh oleh Musa. Yuk Raika dibaca yang di layar, nak. Ketika Firaun tahu bahwa Musa telah membunuh orang Mesir, Firaun marah dan akan membunuh Musa. Ya,
Musa tidak terima bangsanya ditindas, Firaun pun juga tidak terima orangnya dibunuh, ya. Nah, kemudian karena tahu bahwa Firaun sudah mengeluarkan perintah yang namanya Musa itu harus ditangkap dan dibunuh. Nah, ketika Musa mendengar itu, Musa ketakutan. Nah, karena takut, ia melarikan diri kemana Aldrik? Musa melarikan diri Ke Midian? ke Midian. Ya, karena takut, Musa melarikan diri ke Midian. Yang tadi, Kenapa, Nak? yang slide berikut, yang slide sebelumnya belum selesai. Oh iya, ya. Ini ya. Karena Firaun tahu bahwa Musa telah membunuh orang Mesir, Firaun marah dan akan membunuh Musa. Ya, marah mengeluarkan perintah, ayo semua prajuritku cepat cari yang namanya Musa. Nah, segera tangkap dan dia juga harus dibunuh karena dia sudah membunuh orangku. Nah, sudah ya, lanjut ya. Itu Bu. Ya, yuk, karena takut, Musa melarikan diri ke Midian. Musa tahu bahwa dia akan ditangkap. Nah, prajuritnya Firaun, tentara-tentaranya Firaun, sudah mulai mencari dia. Nah, sebelum dia ketangkap, dia berusaha untuk melarikan diri ke Midian. Yuk, tebak-tebakan. Kira-kira ketangkap nggak dia? Yo, Sean, ketangkap nggak? Ketangkap, oke. Dikejar-kejar ketangkap ya. Yo, Raika, kira-kira ketangkap nggak dia? Enggak. Enggak. Coba Aldrik, ketangkap orang? Ya Bu, betul. Enggak. Enggak. Ketangkep. Si Nikel jawab. Coba tanya Aldrit aja coba Bu. Tanya siapa? Tanya Aldrit coba. Oh, Ya, Aldrik. My Mana Wendy. Aldrik? Aldrik ketangkap nggak kira-kira Aldrik? Enggak. Enggak. Berarti Musa sampai Midian dengan selamat ya? Iya. Kayaknya iya gitu. Yosi, ketangkap Rayos? Enggak, Bu. Enggak. Yuk kita lihat ceritanya ya. Mari kita lanjut, kita lihat ceritanya. Jadi Musa ini berlari sekencang mungkin, berlari sejauh mungkin supaya tidak tertangkap, ya. Karena terus dikejar. Maka ketika dia sudah sampai di sebuah kota, di sebuah tempat yang namanya Midian, dan dia melihat bahwa musuhnya atau prajurit tentaranya Firaun sudah tidak mengejar dia lagi, sudah agak jauh gitu ya, dia mulai santai-santai. Dia duduk di tepi sebuah sumur. Ya, saking capeknya ya, karena lari-lari, dikejar. Nah, ketika memasuki tempat yang namanya Midian, Musa duduk di tepi sumur. Nah, ada sumur, dia habis perjalanan jauh, habis lari-lari, minum ya, istirahat dulu. Nah, kemudian saat dia sedang duduk di tepi sumur itu, ia melihat ada seorang perempuan yang sedang mengembalakan dombanya berjalan menuju arah sumur itu. Nah, mungkin akan memberi minum domba-dombanya. Nah, perempuan itu ternyata anak imam orang Midian. Orang penting di Midian ya. Nah, dia adalah anaknya. Jadi ketika dia habis lari-lari, takut gitu ya, terus biasanya kalau kita lari itu kan terus deg-degan toh, jantungnya berdetak lebih kencang gitu ya, capek, haus, habis lari-lari tadi, duduk-duduk di tepi sumur. Kok dia melihat ada seorang perempuan yang berjalan bersama dengan kambing dombanya ke arah dia, ke arahnya si Musa. Coba sekarang dibaca Raika yang ada di layar. Raika tadi sudah ya? Yo, saiki wanuh yuk.
Di Midian Musa duduk di tepi sumur dan melihat anak Imam Midian menimba air untuk kambing dombanya. Ya, oke. Sean, sambil nunggu kakaknya selesai nganu ya nak ya. Kakaknya selesai nulis. Nah, di mana Musa duduknya tadi Sean? Habis lari-lari terus istirahat di mana Sean? Di mana? Tadi sumur ya. Duduk di tepi sebuah sumur. Sean tahu enggak sumur itu apa nak? Sumur itu apa? Oh nggak tahu ya, anak sekarang nggak tahu sumur itu apa gitu ya. Duduk di sebuah sumur. Sudah ya? Yuk kita lanjut ke berikutnya. Ketika sedang duduk, kemudian duduk di tepi sebuah sumur, dia berusaha istirahat. Ada seorang perempuan yang sedang mengembala kambingnya juga berada di dekat sumur itu. Nah, berikutnya. Musa kan baik ya. Dia membantu perempuan itu untuk mengambil air. Nah, kalau di daerah sana sumur itu ditutup ya. Mulut sumurnya itu ditutup supaya tidak ada orang, tidak ada hewan yang terjebak masuk ke dalam sumur. Sumur itu kan dalam toh. Tanah yang dilubangi dalam gitu ya. Nah, kalau lubangnya tidak ditutup, bisa jadi orang bisa masuk ke dalam lubang itu atau hewan juga masuk ke dalam lubang itu. Nah, makanya diberi tutup. Nah, di gambar itu ketika mau mengambil air, maka tutupnya harus dibuka dulu. Nah, Musa membantu perempuan itu untuk mengambil air. Nah, ada yang tahu enggak perempuan namanya siapa? Perempuannya namanya siapa? Adakah yang tahu? Yang laki-laki itu namanya siapa, Sean? Yang sedang mengangkat batu itu. Musa, ya. Yang laki-laki namanya Musa. Semua sudah paham ya? Yang laki-laki itu namanya Musa. Sekarang siapakah nama yang perempuan itu? Rifka? Atau siapa, nak? Gak denger ya Bu Hari, Sean? Rifka. Oke, Sean jawabnya Rifka. Raika, ngerti rale sing perempuan kuwi namanya siapa? Enggak tahu, lupa. Lupa. Oke, nggak tahu. Raika nggak tahu. Miguel, tahu nggak yang perempuan itu namanya siapa? Wait. No. Oh, nggak tahu juga. Oke, Aldrik, tahu nggak yang perempuan namanya siapa? Lupa. Lupa. Mela, Diki Mela iki yo. Mela tahu nggak yang perempuan tuh namanya siapa, Mel? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu juga. Ya wes, yo kalau banyak yang nggak tahu, mari kita buka slide berikutnya ya. Nah, sekarang jadi tahu toh? Oh, I think Ya. Coba Mela dibaca yang keras Tadi nah. pas ditanyain, enggak tahu. Kok malah tanya saya? Yuk Mela, coba Mela. Imam Midian memberikan perempuan bersama Rewel Elwah Zipora menjadi istrinya. Ya, jadi perempuan tadi yang dibantu oleh Musa mengajaknya pulang ketemu dengan Imam Midian. Nah, perempuan tadi kan anaknya Imam Midian toh. Nah, Imam Midian kemudian dikenal ke Musa sama bapaknya. Lalu bapaknya tertarik sama Musa. Anaknya bertanggung jawab, ganteng gitu ya. Maka anak perempuannya. Makanya dari tadi terlihat aneh. Jadinya kayak mendekati perempuan mesti iki dadi suami iki aku 100% iki 100% apa? Sudah menebak ya? Sudah tahu alur ceritanya ya?
Iya, Iya. betul. Oke, yuk. Tapi aku nggak tahu, belum tahu. Ya, Tapi aku cuma nebak aja, jadi peramal. Oke, ya. Betul, tebakannya betul. Ternyata perempuan itu menjadi istrinya Musa. Jadi kalau ditanya gurumu, ditanya orang tuamu, siapakah istri Musa? Jawabmu siapa, Aldrik? Rehuela Sipora. Oke, winter. Nara, kalau besok ada pelajaran agama, ada soal keluar, siapakah istri Musa? Jawabmu siapa? Rehuela Zipora. Oke, Rehuela Sipora. Wano, siapa istrinya Musa? Rewela Sipora. Oke, rada-rada angel ya diucapkan ya. Atau nama yang masih asing gitu ya. Nggak apa-apa, hari ini kita kenal satu orang lagi tokoh di Alkitab. Namanya Rehuela Sipora. Nama yang tertulis di dalam Alkitab. Dia adalah istrinya Musa. Ada yang punya teman namanya Rehuela Sipora? Nggak ada ya, sulit diucapkan gitu ya. Rehuela Sipora. Baik, maka jadilah mereka suami istri. Suaminya namanya Musa, istrinya namanya Sipora. Nah, suami istri sudah menikah, kira-kira mereka nanti punya anak enggak ya? Coba tanya dulu, yang sudah tahu ceritanya mesti ngerti. Yosi, punya anak enggak mereka kira-kira? Punya. Punya. Oke, kita Bu, lihat ya. kok panggilan ini akan berakhir dalam 15 menit, itu maksudnya apa? Iya, yuk makanya cepet ya sebelum berakhir. Mari kita percepat. Ya, ini slide terakhir dari Bu Ari ya, Nak. Yuk, ini bagian kita yang terakhir. Musa bersama dengan Sipora tadi ya, memiliki anak laki-laki bernama Gersom. Gersom artinya aku menjadi pendatang di negeri asing. Kalau Gersom pernah dengar nggak kata itu? Atau ada nggak temanmu yang namanya Gersom? Sean, ada nggak temennya yang namanya Gersom, Nak? Nama temenmu di sekolah yang namanya Gersom? Enggak ada ya. Kalau Bu Ari punya. Bu Ari punya teman yang namanya Gersom. Ya, ternyata dia adalah anaknya Musa. Oke, Wano punya enggak teman namanya Gersom? Nanti ki Wano iki ya. Wano, ditinggal nanti ya Bu Ari ki. Maaf, Bu. Nanti kowe masih main sama temenmu kok. Sorry, Bu. Selesai, Bu. Oke, Wano punya enggak teman namanya Gersom? Gak ada, Bu. Enggak ada, ya. Ini dia. Yuk, lanjut ya. Berikutnya, yuk. Jadi besok kalau ditanya istrinya Musa siapa, anaknya Musa siapa, sekarang sudah tahu ya. Oke, yuk berikutnya. Nah, ini berarti kita sudah selesai. Ayo, siapa yang mau duluan jawab? Apa yang kamu pelajari dari kisah sore hari ini? Bu, bentar. Yuk, satu-satu yuk. Apa yang kamu pelajari dari kisah sore hari ini? Aku. Oke, Nigel dulu. Apa, Gel? Kita tidak boleh membalas orang yang memukul atau mengejek teman kita atau adik kita. Pinter. Cuma diampuni itu berdoa aja, Bu. Berdoa aja. Oi, semoga dia ketabrak bus dan kuburannya kena meteor. Enggak boleh kayak gitu. Malah tekan ngenti-ngenti tadi. Ya, apa Yosi yang kamu dapatkan Yosi? Enggak. Apa ya? Berani mengambil risiko dan jangan menyerah. Kok tekan jangan menyerah ke kepiye? Di mana letak jangan menyerahnya? Dia kan lari ke media daripada dia menyerahkan diri. Oh, melarikan diri jangan menyerah.
Oke, Raika. Oke, habis ini Aldrik dulu. Aldrik apa Aldrik? Kita harus berani membela yang lemah. Oke, berani membela yang lemah. Oke, betul. Raika. Apa ya? Aku demo nemu lali Nemu terus lali. orang lain Oke. dan memperkerjakan dengan paksa. Jangan memperkerjakan dengan paksa orang lain, boleh. Ya, oke ya. Yuk kita lihat yang ada di layar. Ada dua hal yang mau kita pelajari hari ini ya. Ditambahi pendapat teman-temanmu tadi betul ya. Yang pertama, anak-anak jangan berbuat jahat kepada siapapun ya. Baik itu kepada temanmu, orang tuamu, atau siapapun ya. Kejahatan yang dilakukan orang Mesir, dia menindas dan memaksa orang lain. Jangan dicontoh ya. Musa pun berbuat jahat, dia membunuh orang Mesir. Nah, itu tidak boleh dicontoh. Maka hari ini kita belajar jangan melakukan perbuatan jahat kepada siapapun. Ya, perbuatan jahat itu tidak harus menindas, memaksa, atau membunuh loh ya. Banyak hal-hal jahat yang ada di sekitar kita. Ya, ketika dibilangin mama, papa tidak nurut, nah itu masuk perbuatan jahat. Ya, sama mama papahnya berani bentak-bentak. Nah, itu juga perbuatan yang jahat. Sekolah tidak sungguh-sungguh. Nah, sama temannya berkelahi, sama temannya saling ejek. Nah, itu juga perbuatan jahat. Sore hari ini kita diingatkan, itu jangan dilakukan. Ya. Lalu yang kedua, mau menolong. Ya, Musa mau menolong perempuan di Median untuk mengambil air. Yang akhirnya nanti jadi istrinya tadi sesuai dengan tebakannya Nigel. Ya, maka mari ketika kamu melihat papa mamamu repot, ya, kamu bisa menolong, yuk ayo ditolong, ya. Lihat orang di sekitar kita yang butuh bantuan, kamu bisa menolong, ayo kita tolong, ya. Belajar dari Musa ketika dia menolong seorang perempuan ketika berada di tepi sumur di Median. Baik, itu yang kita pelajari sore hari ini ya. Besok Sabtu depan kita akan melanjutkan kisahnya Musa. Tadi kan sudah menikah dan punya anak toh, namanya Gersom. Nah, kira-kira bagaimana kehidupan Musa selanjutnya? Besok kita pelajari ya. Hari ini cukup sampai sini dulu. Ayo, siapa yang mimpin doa? Catatannya Bu Ari yang mimpin hari ini adalah Nigel. Ya, Nigel. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Nanti setelah Nigel berdoa, atau sekarang aja, Nigel besok minggu depan mau tunjuk siapa? Hah? Mau tunjuk siapa minggu depan yang berdoa? Please no me. Please no me. Siapa Nigel? Ayo cepet kok. No, please. Aku pun tak tahu lah. Ayo, siapa nama yang besok akan berdoa? Terserah Bu Aris Oh, saja. baik. Kalau terserah saya, berarti minggu depan yang Bu Ari 7, Ya, yeay. minggu depan yang berdoa Raika ya. Oke, yuk sekarang Nah, Nigel. sesuai tambah catatan itu kan Rika kemarin bilang minggu depannya katanya Iya. Rika. Yuk, Nigel, ayo kita tutup dalam doa. Ajak teman-temanmu berdoa, Nak. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah selesai dalam Alkitab ceria ini. Tuhan, terima kasih telah memberkati ceria ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas pada sore hari ini. Berkatilah kami semua. Amin. Amin. Terima kasih. Ketemu besok pagi ya. Tuhan berkati. Terima kasih, Dah. Bu. Yuk.